Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yewulansari dengan NIM 2206010087 dari kelas 6B Manajemen Mata Kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promosi dan Influencer Sosial Media Instagram terhadap minat pembelian pada produk Wardah Colorfit. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan di teknologi digital yang sangat pesat pada saat ini telah mengubah teknik pemasaran di berbagai industri, termasuk industri kosmetik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan adanya digital marketing melalui media sosial seperti Instagram. Wardah sebagai merek kosmetik yang lokal terkemuka di Indonesia memanfaatkan media sosial dan influencer marketing untuk meningkatkan brand awareness dan minat beli konsumen, khususnya di kalangan generasi muda. Strategi ini menjadi sangat penting karena konten promosi yang menarik dan kolaborasi dengan influencer yang kredibel juga dapat membangun kedekatan emosional dengan audiens. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis mendalam mengenai pengaruh promosi dan influencer sosial media Instagram terhadap minat beli konsumen terhadap produk Wardah Colorfit untuk mendukung efektivitas strategi pemasaran di era digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian pada produk Wardah Colorfit. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu apakah influencer sosial media Instagram berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian produk Wardah Colorfit. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri itu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian pada produk Wardah Colorfit. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui juga apakah influencer media sosial Instagram mempengaruhi minat pembelian produk Wardah Colorfit. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu teori promosi. Menurut Kotler, promosi adalah berbagai cara perusahaan menunjukkan keunggulan produk mereka kepada pelanggan dan mendorong konsumen untuk membeli. Dalam konteks media sosial, promosi juga dilakukan secara interaktif dan visual, khususnya di Instagram. Pemasaran Instagram yang lebih efektif karena memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan target pelanggan secara langsung yang bisa secara lebih spesifik, secara visual, tepat waktu, dan interaktif. Selanjutnya adalah teori influencer. Menurut Chandra Febian, influencer adalah orang yang populer dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Karena pengaruhnya yang besar dan ikatan pengikutnya yang kuat, mereka dapat merubah sikap, suasana hati, emosi, perasaan, bahkan keinginan seseorang. Influencer sendiri adalah pengguna media sosial dengan jumlah pengikut yang tinggi di media sosial yang dipercaya oleh masyarakat umum dapat menyebarkan informasi di media sosial dengan mudah dan kapan saja influencer itu mempublikasikan postingannya akan menjangkau banyak pengguna lain. Selanjutnya adalah teori minat beli. Menurut Kotler dan Keller, minat beli konsumen merupakan salah satu jenis perilaku konsumen di mana konsumen ingin memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi produk yang disediakan. Minat beli juga merupakan bagian dari elemen perilaku dalam sikap konsumen. Minat pembelian mengacu pada reaksi psikologis konsumen terhadap suatu produk dengan cara membelinya atau meninggalkannya seiring berjalannya waktu. Dalam konteks kosmetik, kepercayaan konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, iklan, dan rekomendasi dari pihak ketiga yaitu influencer. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil dua penelitian yang relevan, yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Widya Pujinovita-Sari dan kawan-kawan dengan hasil penelitiannya yaitu secara simultan menunjukkan bahwa variabel kualitas produk sebagai variabel independen 1, inovasi sebagai variabel independen 2, dan promosi beauty influencer sebagai variabel
independen 3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sebagai variabel dependen produk watercolor fit series di MDS Johar Plaza Jember. Nah, yang penelitian yang kedua yaitu saya mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti, bahwa penelitian ini juga menyatakan kalau influencer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk Wardah pada mahasiswa prodi ekonomi syariah tahun 2017. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang saya gunakan yaitu promosi sebagai variabel independen 1 dan influencer sosial media Instagram sebagai variabel independen 2 dan berpengaruh terhadap minat pembelian sebagai variabel dependen. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu promosi Instagram berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli produk watercolor fit. Hipotesis yang kedua yaitu influencer sosial media Instagram berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli produk watercolor fit. Dan hipotesis yang ketiga yaitu kombinasi promosi dan influencer sosial media Instagram menghasilkan efek sinergis terhadap minat pembelian. Selanjutnya adalah metode penelitian dan desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang sering pula disebut dengan sebagai metode tradisional. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif dan asosiatif atau kausal. Dikatakan penelitian deskriptif karena dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan nilai variabel dependen yaitu minat pembelian. Sebagai penelitian asosiatif karena penelitian ini berusaha mencari hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu promosi dan influencer sosial media Instagram dengan variabel dependen yaitu minat pembelian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Pertama ada populasi. Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan juga kemudian ditarik kesimpulannya. Dan selanjutnya adalah sampel. Sampel juga merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel juga dapat dikatakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Penelitian yang saya gunakan ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis sampling insidental. Non-probability sampling adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel bila dirasa orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan kriteria sebagai sumber data. Nah, selanjutnya adalah ukuran sampel. Dalam penelitian ini, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, penentuan ukuran sampel dapat ditentukan dengan mengalihkan jumlah indikator dengan estimasi parameter minimal 5 hingga 10 responden per indikator. Dengan demikian, total indikator yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 indikator dan juga berdasarkan pedoman Haier and Ringel pada tahun 2022, jumlah sampel yang ideal untuk dilakukan dalam penelitian ini yaitu 12 dikali 10 sama dengan 120 responden. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama melalui angket atau kuesioner dan yang kedua adalah kepustakaan. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengisian angket digital yang digunakan sebagai instrumen penelitian melalui Google Form. Penyebaran Google Form ini didistribusikan kepada 120 responden melalui direct message atau personal chat. Nah, kedua adalah kepustakaan. Pengumpulan data dengan mengambil referensi dari buku atau jurnal untuk menambah pendukung pada penelitian. Selain itu, pemanfaatan internet juga sangat dibutuhkan untuk dijadikan penambahan wawasan maupun perbandingan.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.